istilah baru indoor air pollution atau pencemaran udara di dalam ruangan. Kok bisa terjadi pencemaran udara di dalam ruangan? Bisa saja gitu ya. Pertama karena sebenarnya beberapa bahan yang kita aplikasikan ke ruangan, itu misalnya cat, kemudian furnis gitu ya, itu sampai pada waktu tertentu itu mengeluarkan senyawa-senyawa yang nantinya dia akan ada di udara yang ada di dalam ruangan. Sehingga itu yang menyebabkan udara di dalam ruangan ini menjadi tercemar. Kemudian selanjutnya adalah kita itu banyak menghabiskan waktu ya, menghabiskan waktu di dalam ruangan. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara kan setiap hari ya bisa 8 jam mungkin ya berada di dalam ruangan, apalagi kalau sekarang gitu ya, semua kegiatan dilakukan secara online, maka saudara itu bisa lebih, mungkin lebih dari separuh waktu saudara itu berada di dalam ruangan. Nah di Amerika sendiri itu pencemaran udara di dalam ruangan itu menjadi satu hal yang cukup mendapat perhatian karena orang Amerika rata-rata itu menghabiskan kegiatan di dalam ruangan itu lebih dari 20 jam. Sehingga ketika ada pencemar, baik itu yang dari luar ruangan masuk ke dalam ruangan atau yang dikeluarkan oleh senyawa-senyawa kimia yang kita simpan di dalam ruangan, itu akan mempengaruhi kesehatan manusia yang ada di dalam. Lalu ada lagi istilah yang namanya sick building syndrome ya. Sick building syndrome itu adalah gedung-gedung baru itu sindrom yang diakibatkan oleh gedung-gedung yang tidak punya ventilasi yang bagus. Jadi sebenarnya pencemar udara di dalam ruangan itu kan bisa kita keluarkan kalau ruangan kita itu punya ventilasi udara yang bagus. Tapi sejauh ini kan kita cenderung berada di dalam ruangan, kemudian pakai AC sehingga pencemar udara itu jadi terperangkap di dalam ruangan. Nah, di dunia itu ada 6 polutan utama yang dikategorikan sebagai, atau 6 polutan yang dikategorikan sebagai polutan utama, yaitu sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, ozon, B, dan bahan partikulat atau debu. Nah, debu ini macam-macam ininya ya. Apa itu namanya? Bentuknya ya, mulai dari jelaga, fly ash, kemudian debu yang sangat kecil, kemudian yang cukup besar gitu ya. Ada juga debu ukuran sampai di bawah 2 mikron, kemudian 5 mikron, 10 mikron, nah itu masuk ke dalam bahan partikulat atau debu. Nah ini itu perkiraan udara atau polutan yang ada di dalam atmosfer. Jadi ini penelitian di Amerika ya. Jadi sebenarnya setiap negara itu harus punya seperti ini. Jadi CO2-nya itu berapa, CH4 berapa, CO berapa, non-metan ya berapa, lalu NOx itu mulai dari NO2, NO, N2O. Nah, kenapa sih NOx ini menjadi parameter yang diperhatikan? Jadi setiap kita melakukan pembakaran, kalau dia pembakaran yang tidak sempurna dan kita itu kan tidak mungkin memiliki efisiensi pembakaran itu sampai 100%. Sehingga pasti dihasilkan senyawa-senyawa tertentu, misalnya NO, NO2, ya, N2O. Nah, NO ini itu konsentrasinya sebenarnya kecil. Ketika dikeluarkan ke lingkungan, dia konsentrasinya tidak besar. Tapi dia itu merupakan senyawa atau gas yang sangat tidak stabil. Sangat tidak stabil sehingga dia cenderung untuk bereaksi dengan senyawa lain. Nah,
Bereaksi dengan skala senyawa lain menghasilkan apa? Menghasilkan ozon. Menghasilkan ozon yang termasuk salah satu yang cukup berbahaya ketika dia berada di permukaan bumi. Jadi ada sinar matahari, ada NOx, ada O3, ada O3, ada oksigen. Nah, itu memicu terjadinya apa yang namanya ozon. Itu sebabnya NOx itu kalau saudara perhatikan di standar kualitas udara di seluruh dunia itu pasti dia dimasukkan ke dalam atau diatur dengan peraturan karena itu tadi sifatnya yang sangat mudah bereaksi tadi. Lalu ketika dia misalnya keluar ke lingkungan kemudian kena air hujan dia menjadi HNO3 gitu ya. Nah, HNO3 itu bisa menurunkan pH dari air hujan yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, yang selanjutnya adalah SOx atau sulfur oxide. Sulfur oxide itu bisa SO2, SO3, SO4. Gitu. Lalu suspended particulate material. Jadi suspended particulate material itu semua debu yang ukurannya antara 0,1 sampai 100 mikron. Jadi ingat satuannya itu mikron ya. Jadi sangat kecil. Nah, yang diatur itu biasanya kalau di dalam peraturan yang lebih detail ya, itu yang namanya PM 2,5 sama PM 10. Jadi PM 10 itu adalah debu dengan ukuran 10 mikron ke bawah. Kemudian kalau PM 2,5 ya debu dengan ukuran 2,5 mikron. Lebih kecil dari 2,5 mikron. Lalu kalau kita lihat sumbernya apa saja sih? Sumbernya mulai kalau CO2 misalnya respirasi, kemudian pembakaran bahan bakar fosil, kemudian pembabatan hutan ya atau land clearing, kalau kita membuka lahan gitu ya, pembukaan lahan, kemudian proses industri. Lalu ada metan, ini misalnya saudara lihat ini ada rice paddies, berarti sawah ya. Sawah itu karena proses penggenangan yang dilakukan, maka sawah itu menjadi menjadi sumber dari gas metana. Lalu ada wetland atau rawa-rawa ya. Kita punya banyak rawa-rawa di Indonesia sehingga itu menjadi sumber dari metana. Lalu gas drilling, landfill ya, kita punya banyak tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir sampah dan itu ternyata bahaya sekali ya, saya baru tahu kalau tempat pembuangan akhir sampah kita itu dampaknya itu sebenarnya luas sekali ya, apalagi seperti yang ada di Indonesia. Jadi kita itu seperti menanam gitu ya, menanam bom-bom yang kemungkinan di masa mendatang itu akan meledak gitu. Meledak dalam arti kita tidak pernah mengontrol gitu ya, mengontrol kualitas landfill kita tidak pernah mengontrol resiko lingkungan yang akan terjadi kalau misalnya kita mengoperasikan tempat pembuangan akhir seperti sekarang. Saudara tahu ya kalau sampah itu kan diangkut dari rumah saudara lalu dibuang di satu tempat tanpa pengolahan yang namanya itu adalah landfill. Kalau di Surabaya itu ada di Benowo. Nah, landfill itu ternyata banyak sekali mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitarnya sebenarnya. Nah, itu tidak serta-merta bisa terlihat dampaknya. Jadi umumnya setelah landfill ini itu ditutup gitu ya. Jadi landfill itu biasanya akan ditutup setelah dioperasikan 10 sampai 15 tahun. Tetapi yang terjadi sekarang di Indonesia adalah banyak sekali landfill itu yang skalanya kecil ya. Jadi cuma 5 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Tetapi dioperasikan terus-menerus walaupun misalnya sudah penuh gitu ya, sudah menggunung tuh sampahnya jadi ditambah. Nah itu bisa seperti itu juga. Kalau seperti itu bisa menimbulkan
dampak terhadap lingkungan. Nah, sekarang yang lagi disorot oleh dunia adalah negara-negara yang punya landfill seperti di Indonesia itu pernah nggak sih mengukur uh, uh, environmental risk-nya gitu. Jadi resiko lingkungannya itu pernah nggak sih diukur gitu. Nah, sejauh ini itu tidak pernah diukur ternyata gitu ya. Jadi bukan orang-orang, para ahli di dunia itu menyoroti gitu ya, menyoroti loh. Kenapa kok negara-negara berkembang itu tidak melakukan assessment gitu ya, tidak melakukan studi gitu, studi terhadap bahaya atau dampak yang akan terjadi kalau landfill ini tetap dioperasikan atau bahkan ditinggalkan. Nah, itu yang menarik seperti itu ya. Jadi mulai banyak studi gitu ya, banyak studi yang dilakukan terutama di Indonesia itu terkait dengan landfill, karena memang salah satunya juga karena gas metana ya. Jadi kalau kita meninjau landfill itu biasanya karena dia menghasilkan gas metana. Ternyata enggak hanya gas metana ya. Ternyata kalau di landfill itu bisa ada merkuri, kemudian bisa ada sekarang yang lagi booming mikroplastik, kemudian paracetamol gitu ya, obat-obatan tertentu itu bisa kita dapatkan di sana, kemudian timbal dan logam-logam berat yang lain. Nah, itu cukup kompleks gitu ya. Jadi sekarang memang lagi banyak studi tentang itu. Kemudian ada yang namanya CO2 atau karbon monoksida. Jadi pembakaran yang tidak sempurna, oksidasi metana, lalu metabolisme dari tanaman itu kan menghasilkan CO. Kemudian hidrokarbon yang non metana ini jadi pembakaran bahan bakar fosil, kemudian lalu senyawa volatil dari ini ya, dari industri atau plant. Kemudian pembakaran bahan bakar fosil, NOx ya, pembakaran bahan bakar fosil, lalu petir, biomasa, pembakaran biomasa dari mikroba tanah juga bisa. SOx atau sulfur oxide itu dari pembakaran bahan bakar fosil industri, pembakaran biomasa dari sumber alami misalnya gunung berapi, juga dari laut ya. SPM itu juga demikian. Jadi ini yang beberapa hal yang menjadi perhatian dunia. Walaupun di dunia sekarang kan yang paling diperhatikan kan CO2 ya, terkait dengan perubahan iklim. Jadi kalau saudara lihat ini sekali gitu ya, yang kan setiap tahunnya itu cukup besar. Nah, ada yang namanya polutan utama atau primary polutan dan secondary polutan. Jadi primary polutan itu dikeluarkan langsung dari sumber ke udara dalam bentuk yang memang sudah berbahaya gitu ya. Nah, kalau secondary polutan itu hasil konversi dari primary polutan setelah mereka keluar ke udara gitu ya, terbentuk dari reaksi-reaksi kimia sebagai komponen-komponen dari udara, kemudian bergabung dan berinteraksi. Jadi misalnya SOx, NOx gitu ya, kalau keluar ke lingkungan ya memang bentuknya seperti itu. Tapi ketika SOx itu menjadi, atau SO2, SO3 menjadi H2, SO4, nah itu menjadi secondary pollutant. Ketika misalnya NOx, NO2, NO3 ditambah dengan udara menjadi udara. Air ya menjadi HNO3, nah itu menjadi secondary polutan. Nah, radiasi sinar matahari itu menyediakan energi sehingga terjadi reaksi-reaksi pembentukan secondary polutan. Jadi contohnya ini adalah oksidan fotokimia dan asam-asam yang terbentuk di atmosfer ya.
karena mekanisme di sekitar, karena di mekanisme antar polutan itu sendiri, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan maupun kerusakan kesehatan manusia. Nah, ada juga yang namanya ini ya, positive emission. Jadi polutan-polutan memang yang tidak keluar dari cerobong ya. Jadi misalnya erosi tanah, kemudian ini penambangan gitu ya. Lalu crushing gitu, misalnya kita memotong bebatuan. Nah, itu menghasilkan debu yang cukup besar gitu ya. Kalau di Indonesia itu namanya emisi larian ya, emisi larian. Jadi atau fugitive emission. Jadi tidak terkendali gitu ya. Atau ini konstruksi bangunan atau penghancuran bangunan. Nah, sekarang itu kan teknologi itu sudah sangat maju ya. Jadi bangunan-bangunan yang dihancurkan itu sudah tidak seperti dulu gitu ya. Kalau seperti dulu kan kalau kita menghancurkan bangunan itu ya jadinya potongan-potongan yang cukup besar. Nah, kalau sekarang di dunia ya, terutama di dunia itu kan debunya itu makin lama makin kecil ya. Jadi bukan lagi fine dust tetapi ultra fine dust, berarti sangat kecil gitu. Nah, itu yang ditakutkan oleh para ahli karena bisa masuk ke mana? Bisa masuk ke paru-paru kita. Jadi kenapa sih yang makin kecil itu makin berbahaya? Karena sampai diameter 10 mikron ya, 10 mikron itu masih bisa ditahan oleh ini kita, saluran nafas atas kita gitu ya. Jadi tubuh kita ini kan memiliki mekanisme untuk mengeluarkan zat yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau debu masuk misalnya saudara batuk-batuk, nah itu mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing gitu. Nah, ketika sampai lebih kecil, dia nggak lagi masuk ke saluran nafas atas, tetapi bisa masuk ke paru-paru. Nah, masalahnya kalau sudah masuk paru-paru itu apa? Nggak bisa keluar lagi. Dia bisa ngendon gitu ya, ngendon. Bahkan dia peredaran darah kita, terus nyangkut di mana gitu. Nah, itu bisa menyebabkan efek lain, misalnya terjadinya cancer. Nah, fugitive emission itu terutama dari industri itu susah dimonitor. Tetapi sebenarnya dia itu merupakan sumber yang penting dari pencemaran udara. Yang hal lain yang diperhatikan, yang mendapat perhatian sekarang itu juga misalnya kebakaran hutan gitu ya. Kebakaran hutan itu kan menghasilkan debu yang cukup besar ya. Itu bisa kita dikategorikan sebagai fugitive emission juga. Nah, ketika terbang gitu ya, si debu hasil kebakaran ini terbang kemana-mana, lalu dia bergabung dengan ini lain gitu ya, dengan senyawa lain atau dengan debu lain. Kalau misalnya debunya itu makin lama makin besar, dia bisa terdeposisi, dia turun lagi ke permukaan bumi secara gravitasi. Tapi kalau tidak gitu ya, kalau debunya tidak cukup besar gitu ya, tidak cukup berat untuk terdeposisi lagi ke permukaan bumi, maka dia bisa masuk ke dalam ini kita gitu ya, dalam paru-paru kita kalau terhirup gitu. Lalu bisa menyebabkan dampak yang lebih serius. Jadi makanya kan kalau Indonesia kebakaran kan Singapura bingung, Malaysia bingung, itu karena itu ya, bukan hanya karena bisa menimbulkan mata pedih dan lain sebagainya, enggak. Lebih dari ketika dia bertemu dengan debu lain, ketika dia bertemu dengan senyawa lain misalnya, itu bisa menjadi debu yang lebih berbahaya kalau masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian kebocoran pada valve gitu ya, valve atau keran dan pipa-pipa
sambungan pipa sama evaporasi. Jadi evaporasi itu adalah penguapan senyawa-senyawa volatil dari fasilitas memprosesan minyak bumi. Itu berkontribusi setidaknya 90% dari bahan kimia organik volatil dan hidrokarbon yang keluar dari industri-industri kimia dan proses pemurnian minyak bumi atau refinery. Nah, transportasi dan pembangkit listrik itu juga merupakan sumber yang dominan dari kriteria polutan yang tadi yang 6 di slide yang kedua tadi. Jadi ada PB, kemudian NOx, debu dan lain sebagainya. Kenapa kok power plant atau pembangkit listrik bisa menjadi sumber utama? Itu karena pembangkit listrik kan biasanya pakai batu bara ya. Jadi batu bara pasti menghasilkan NOx, terus dia menghasilkan debu juga. Ada NOx juga gitu ya. Sehingga polutan utama itu akan dihasilkan oleh power plant atau pembangkit listrik karena kita masih banyak menggunakan batu bara. Lalu transportasi mengeluarkan apa? Mengeluarkan PB karena kita kan masih menggunakan bensin bertimbal. Saya tahu itu masih menggunakan bensin bertimbal atau enggak, atau memang sudah sangat dikurangi gitu ya, sudah tidak lagi menggunakan timbal. Dulu saya mengikuti bahwa ada usulan untuk tidak lagi menggunakan bensin bertimbal tapi ditambahi dengan sulfur gitu ya. Sama saja ya, kalau ditambah sulfur nanti yang keluar ketika dibakar ya SOx gitu, dan itu menjadi perdebatan. Saya tidak tahu perkembangan selanjutnya, tetapi kalau di dunia itu banyak sekali negara-negara yang sudah tidak lagi menggunakan bensin bertimbal di dalam sebagai bahan bakarnya. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi seringkali masyarakat itu berpikir bahwa pencemaran udara itu tidak bisa, kalau satu kota itu tercemar dia ya akan tercemar terus. Enggak sebenarnya ya. Jadi ini misalnya Shanghai di sebelah kiri ini penuh dengan seperti berkabut gitu ya, berkabut dan visibilitasnya atau daya jarak pandangnya itu kurang dari 1 kilometer. Tetapi 24 jam kemudian setelah hujan ya, udara itu menjadi sangat jernih, ekstrim gitu ya. Jadi langsung menjadi jernih. Nah, sebenarnya air hujan itu kan berfungsi untuk menyapu gitu ya, menyapu polutan yang ada di atmosfer. Salah satu hal yang bisa membuat udara kita lebih bersih itu adalah air hujan. Tapi tetap saja ya, kembali lagi, kalau misalnya polutan yang disapu itu polutan yang bisa menghasilkan hujan, itu seperti memindahkan polutan dari satu media ke media lain. Nggak ada di udara tapi ada di air, ada di tanah, seperti itu, sehingga ya tetap saja berdampak buruk gitu. Nah, ini di kriteria polutan di Amerika itu kita belum punya ya, di Indonesia itu sayangnya belum punya riset seperti ini ya. Risetnya itu masih lokal gitu ya, lokal. Jadi kalau Bandung misalnya, Bandung itu punya riset tentang hujan asam, lalu punya stasiun monitor kualitas udara. Surabaya juga punya ya. Jadi kalau saudara misalnya lewat Delta Plaza ya, Delta Plaza, kemudian ada di daerah barat juga, itu kan ada yang namanya misalnya debu, SOx kalau saya nggak salah ingat. Jadi display gitu. Lalu ada tulisannya sedang, berat, ringan misalnya. Itu untuk apa sih? Nah, misalnya saudara mengendarai motor nih,
Lalu saudara lihat tuh display itu, ternyata debunya itu konsentrasinya tinggi. Misalnya tulisannya di display itu adalah tinggi, ya maka saudara harus memakai masker. Seperti itu. Atau, oh ternyata SOX-nya lagi tinggi nih, SOX-nya lagi tinggi, lalu mendung. Maka saudara cepat-cepat berteduh, karena nanti apa, kalau turun hujan, itu bisa berpotensi menjadi hujan asam itu. Nah, idealnya adalah seperti itu, tapi mungkin banyak masyarakat atau orang awam itu yang nggak paham ya, nggak paham itu sebenarnya buat apa sih gitu. Nah di Bandung itu yang namanya stasiun monitoring disosialisasikan cukup masif gitu ya, jadi cukup insentif karena cukup intensif, bukan insentif ya, intensif karena apa? Karena memang Bandung itu kan berada di dalam cekungan gitu ya, berada di dalam cekungan sehingga kalau misalnya terjadi pencemaran udara, itu kan pencemarannya itu nggak bisa langsung keluar ke atmosfer, tapi dia bisa terperangkap di kota gitu ya, karena kotanya kan dikelilingi dengan gunung, terperangkap di situ sehingga kalau terdeposisi atau pencemarnya kembali ke permukaan bumi ya ini konsentrasinya bisa makin besar gitu ya. Kalau kayak Surabaya kan kalau terdeposisi mungkin terdeposisinya tidak di kota Surabaya sejauh sekian kilometer. Nah kalau di Bandung karena dia berada di cekungan dan dikelilingi oleh gunung, bisa kembali lagi ke kota Bandung sendiri. Itu sebabnya pengukuran kualitas udara itu cukup diperhatikan ya. Kemudian yang kedua adalah material partikulat ya. Partikulat ini berasal dari, jadi ini 6 kereta polutan yang diiniin di Amerika ya. Ada partikulat, kemudian ada PP, ada nitrogen oksida, kemudian ada karbon monoksida, volatil organic compound atau senyawa organik volatil, sama sulfur dioksida. Nah, ini adalah sumber-sumbernya ya. Jadi kalau particulate matter itu dari mana? Dari konstruksi, transportasi, agrikultur, dan yang lain. Kemudian kalau timbal itu dari smelting dan processing, kemudian lain, kemudian dari limbah padat seperti itu. Nah, mereka itu sudah punya sudah melakukan studi dengan baik sehingga bisa tahu gitu loh, volatil organic compound atau senyawa organik volatil, sulfur dioksida dan karbon monoksida itu sebenarnya dari mana saja sih sumbernya. Itu penting buat apa sih? Penting buat mengontrol gitu ya, pakai controlling atau metode mengontrol. Jadi kalau misalnya yang terbesar adalah sumber dari material partikulat adalah transportasi, ya controllingnya harus pada sisi transportasi, kemudian konstruksi juga untuk agrikultur gitu ya. Lalu kalau misalnya karbon monoksida ini transportasi itu memberikan persentase yang sangat besar. Ya mesti controllingnya transportasi sebagai sumber pencemar karbon monoksida itu harus sangat kita kontrol gitu. Sulfur dioksida misalnya. Nah, ini power plant nih paling besar gitu ya. Paling gede itu dihasilkan oleh power plant sulfur dioksida karena penggunaan penggunaan batu bara misalnya. Ya berarti kita kontrolnya di mana? Kontrolnya di penggunaan batu baranya seperti itu. Bisa nggak mengurangi penggunaan batu bara? Bisa nggak mengkonversi tidak harus menggunakan batu bara, atau kalaupun terpaksa menggunakan batu bara dengan kualitas yang bagus gitu ya, sehingga konsentrasi SO2-nya itu menjadi kecil gitu yang keluar ke lingkungan. Nah, ini adalah beberapa senyawa atau polutan yang ada di atmosfer yang yang ditinjau
ininya ya, per polutan tersebut gitu. Jadi kalau sulfur dioksida itu memang ada sumber natural, itu termasuk evaporasi dari spray lautan gitu ya. Kemudian erosi dari tanah yang mengandung tanah yang debunya mengandung sulfat, kemudian bisa dari asap gitu ya, asap dari gunung berapi atau dari sumber air panas gitu ya. Kemudian bisa juga emisi biogenik dan dari senyawa yang mengandung sulfur organik. Lalu organik itu ada 2/3-nya itu merupakan airborne sulfur ya. Jadi sulfur yang dikeluarkan ke udara gitu. Tetapi kebanyakan itu berasal dari urban area, itu berkontribusi sekitar 90% dari sulfur yang ada di udara. Jadi ini di Amerika ya. Jadi di Amerika. Jadi Indonesia itu belum studi secermat ini gitu ya. Nanti kita bicara tentang merkuri misalnya. Jadi merkuri di Indonesia itu juga banyak sekali ternyata gitu ya. Kita belum sampai mengendalikan proses dispersi dan lain-lainnya gitu. Kemudian bentuk antropogenik dari sulfur itu adalah sulfur dioksida ya, SO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, misalnya batu bara atau minyak ya. Lalu purifikasi dari ini ya, natural gas atau oil ya. Jadi dia yang mengandung sulfur juga. Lalu dari proses industri seperti smelting dari biji sulfit ya. Biji sulfit itu juga menghasilkan SO2. Jadi ini adalah kasus yang sangat terkenal gitu pada tahun 1952. Jadi sulfur dioksida itu merupakan kontaminan utama bersama dengan debu yang bertanggung jawab terhadap penyakit dan kematian. Jadi di London pada tahun 1952 atau dikenal sebagai London Smoke gitu ya. Jadi waktu itu memang ada sekitar 3.000 sampai 3.500 orang yang meninggal karena apa? Karena waktu itu memang revolusi industri ya. Revolusi industri London itu banyak sekali pakai batu bara. Lalu pada hari itu memang ini ya produksi dari industri itu lagi memacu hasil produksinya. Kemudian si industri itu jadi membakar batu bara tepatnya, membakar batu bara itu dengan lebih banyak gitu ya, jauh lebih banyak dari biasanya. Lalu pada saat itu juga pemanas yang ada di rumah itu bahan bakarnya adalah batu bara. Sehingga karena saat itu tuh temperatur London waktu itu cukup dingin sehingga orang itu memakai batu bara itu sangat banyak gitu ya. Nah ternyata yang terjadi adalah si pencemar yang dikeluarkan dari hasil pembakaran batu bara ini jadi banyak, yaitu ada sulfur dioksidanya, lalu ada partikulatnya. Nah, partikulat atau debu dan sulfur dioksida ini tidak bisa ke atmosfer gitu ya, tidak bisa tersebar atau terdispersi ke atmosfer karena memang pada saat itu tuh terjadi apa yang namanya inversi. Mungkin nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi dia terperangkap di atas kita gitu ya, di atas langit-langit London.
itu terjadi karena memang terjadi lapisan gitu ya, lapisan udara yang punya suhu yang berbeda gitu, sehingga si apa itu namanya sulfur SO2-nya dan partikulat ini atau debu ini tidak bisa tersebar ke atmosfer. Nah, si inversi ini itu bisa breakdown istilahnya ya, breakdown atau kembali seperti semula ketika terjadi pemanasan oleh sinar matahari. Jadi terjadi pemanasan sinar matahari sehingga terjadi pencampuran ini ya, sehingga terjadi pencampuran suhu ya. Di suhunya sama, nah karena suhunya sudah sama, tidak ada perbedaan suhu di atmosfer, maka si sulfur dioksida yang bercampur dengan bahan partikulat atau debu ini turun gitu ya, terdeposisi di kota London. Nah, partikulat matter atau bahan partikulat dari pembakaran batu bara itu biasa disebut sebagai fly ash ya, atau abu terbang, itu kan ukurannya kecil, ukurannya di bawah 10 mikron. Nah, itu masuk ke paru-paru masyarakat pada saat itu. Nah, itu yang menyebabkan kematian karena kan ada SO2, kemudian ada H2O ya di dalam paru-paru kita. Nah, itu jadinya kan pasti H2SO4. Nah, itu katanya menimbulkan kerusakan di paru-paru sehingga waktu itu memang cukup banyak orang yang meninggal. Gas ini kan gas yang tidak berwarna ya, tidak berwarna tapi korosif, berarti dia bisa bersifat apa ya, menimbulkan apa ya, korosif itu sifat yang kalau diukur dari pH-nya kan, kalau korosif itu punya pH yang rendah sekali atau pH yang tinggi sekali. Sehingga kalau itu kena terhadap tanaman atau hewan itu bisa secara langsung merusak tanaman dan hewan. Nah, kalau dia berada di atmosfer, maka dia bisa teroksidasi menjadi SO3 karena dia bereaksi dengan oksigen yang akan bereaksi dengan uap air ya, atau terlarut bersama dengan titik-titik air ya, atau water droplet, membentuk yang namanya H2SO4. Nah, H2SO4 ini komponen utama dari hujan asam ya. Ini mungkin kita bahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, partikel solid yang sangat kecil atau liquid atau butiran liquid ini dapat membawa ion sulfat, ion asam sulfat SO4 2- ya, itu pada jarak yang cukup jauh ya, pada jarak yang jauh masuk ke dalam paru-paru kita, sehingga itu bisa sangat merusak. Jadi kalau paru-paru kita itu kan ada yang namanya bronchioli ya. Bronchioli itu jadi kayak organ di dalam paru-paru kita itu yang memang bertugas menyerap gas gitu ya, menyerap gas. Nah, itu bisa sampai ke sana si ion SO4 kalau masuk ke dalam ini kita, ke dalam paru-paru kita. Nah, jadi ini juga merupakan senyawa yang bisa menyebabkan pencemaran udara yang berhubungan dengan kerusakan dengan kerusakan kesehatan gitu ya, atau dengan gangguan kesehatan kita, hanya karena kita menghirup asapnya gitu, Lalu kalau di Amerika itu
partikel sulfat atau droplet itu bisa menurunkan jarak pandang atau visibilitas itu seperti apa. Jadi orang itu bisa berpikir bahwa itu mungkin fenomena alam yang namanya kabut gitu ya. Tetapi ternyata tidak. Ternyata itu adalah partikel sulfat plus butiran air yang bergabung gitu ya. Dan itu membentuk seperti kabut dan menurunkan visibilitas sampai 80%. Kemudian polutan udara lain yang paling berbau gitu ya, berbau itu adalah seperti hidrogen sulfida dari kotoran babi atau dari senyawa-senyawa tertentu yang namanya organosulfurtiol. Jadi itu berasal dari industri paper mill ya, atau pembuatan kertas. Nah itu tuh juga menjadi perhatian di dunia. Nah lalu nitrogen oksida ini sangat reaktif seperti yang tadi saya katakan. Jadi dia gampang sekali bereaksi dengan senyawa lain gitu ya. Jadi ya dibentuk ketika nitrogen di dalam bahan bakar atau di udara itu dipanaskan ya. Jadi selama pembakaran. Jadi kalau kita membakar sesuatu itu pasti menghasilkan nitrogen oksida pada temperatur di atas 650 derajat Celcius dengan kehadiran oksigen. Nah, bakteri ini juga bisa membentuk NO ketika mengoksidasi senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen di tanah atau di air. Jadi ini proses alamiah gitu ya. Nah, produk awalnya itu adalah oksida nitrogen ya, atau nitrit oxide. Kemudian teroksidasi di atmosfer menjadi nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida itu gas warna coklat kemerahan ya. Jadi dia menjadi smoke gitu ya. Jadi kalau di pencemaran udara itu smoke yang SMOG lalu smoke yang SMOK itu beda ya. Ada lagi yang fog itu FOG, nah itu beda semua gitu. Nah ini yang photochemical smoke gitu. Photochemical smoke itu jadi gas gitu ya. Gas yang terbentuk karena proses reaksi atau merupakan hasil reaksi dari primary pollutant atau polutan utama yang membentuk, kalau dia berasal dari NO itu membentuk gas yang warnanya coklat kemerahan. Nah, itu memang khas sekali gitu. Nah itu berbahaya memang. Jadi kalau saudara pernah lihat Mission Impossible ya, Mission Impossible yang lupa saya yang bagian apa itu yang di gurun itu kan dia sempat ada kayak badai pasir ya. Nah itu photochemical smoke ketika dia bercampur dengan debu gitu, jadi skala yang gede itu bisa jadi seperti itu gitu. Warnanya itu seperti itu gitu. Nah kalau tadi kebakaran hutan, terus bercampur dengan debu, lalu bercampur dengan polutan lain atau gas lain, lalu jadi sangat-sangat jumlahnya atau volumenya jadi sangat besar. Itu jadi yang namanya haze. Nah haze itu modelnya kayak badai pasir yang ada di Mission Impossible gitu. Nah itu tuh bahayanya dari pencemaran udara itu seperti itu. Kemudian nitrous oxide atau N2O ini merupakan bentuk antara ya atau intermediate form hasil dari proses denitrifikasi yang terjadi di dalam tanah. Jadi dia akan mengabsorb sinar matahari UV dan merupakan gas rumah kaca yang penting gitu ya. Jadi dia kenapa juga kita harus kendalikan karena itu tadi dia bisa memerangkap gitu ya, memerangkap UV yang dipancarkan oleh sinar matahari sehingga bumi kita itu makin lama makin panas gitu. Nah,
Karena nitrogen itu cepat ya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain dengan mendapat atau kehilangan atom O, maka biasanya yang dipakai itu tidak istilah nitrit gitu, tapi NOx. NOx itu dipakai untuk mendeskripsikan gas-gas ini. Kemudian nitrogen oksida itu bisa bila berkombinasi dengan air itu juga membentuk asam nitrat ya. Asam nitrat itu HNO3 yang merupakan komponen utama dari hujan asam. Kemudian sumber utamanya adalah dari antropogenik atau dari kegiatan manusia ya, sekitar 60%. Dari emisi yang ada di atmosfer itu sekitar 230 juta metrik ton itu merupakan senyawa nitrogen reaktif yang dikeluarkan setiap tahunnya. Jadi memang mesti dikontrol. Tapi yang jadi standar dunia saat ini itu masih CO2. Lalu 95% dari keberadaan NOx yang ada di Amerika itu disebabkan oleh manusia, itu diproduksi dari pembakaran bahan bakar dari sisi transportasi dan electric power generation ya, atau penghasil listrik gitu ya, penghasil listrik. Nah makanya dunia saat ini kan sedang, kalau kita berbicara masalah energi gitu ya, melihat bahwa kenapa begitu banyak dampak yang terjadi kalau kita itu misalnya pakai bahan bakar fosil dan lain sebagainya, lalu beralih ke renewable energy, ke energi yang terbarukan, itu sangat bagus ya. Tetapi kalau misalnya perkembangan dari kebutuhan kita akan energi itu tidak sebanding dengan penggunaan energi terbarukan atau sumber energi terbarukan atau energi terbarukan, kita mungkin nantinya itu akan kekurangan energi ya, atau terjadi kelangkaan energi. Maka yang sekarang itu lagi diperkenalkan adalah penggunaan nuklir ya, nuklir tapi skalanya skala kecil. Jadi kalau di Cina gitu ya, di Cina itu sekarang kan reaktornya nggak gede gitu ya. Jadi kan sekarang orang itu sampai sekarang kan orang itu masih takut gitu ya, masih takut pakai nuklir kan, wah itu radiasinya dan lain sebagainya. Memang itu betul gitu radiasinya. Saya pribadi itu sangat tidak setuju gitu ya, sangat tidak setuju penggunaan energi nuklir karena memang dampak waste-nya atau dampak sampahnya itu sangat-sangat besar gitu. Tapi kalau kebutuhan energi kita itu tidak dibarengi dengan penggunaan energi terbarukan yang seimbang, maka itu bisa jadi nantinya gitu ya, itu akhirnya kita menyerah dan akan menggunakan nuklir gitu. Nuklirnya sudah bukan lagi skala-skala besar gitu ya, karena China sekarang kan mulai meneliti itu reaktor nuklir itu yang skalanya itu skala kecil gitu ya. Jadi skala kecil dan bisa dibongkar pasang gitu. Jadi nanti kita bisa membuang reaktor nuklir itu setelah sekian puluh tahun gitu. Dan itu yang menjadi pemikiran masyarakat dunia saat ini ya, peneliti di dunia saat ini. Ini harus kita laksanakan atau harus kita teruskan nih penggunaan nuklir ini, ataukah dengan berbagai macam resiko atau dampak yang akan terjadi, ataukah sebenarnya kita ini aja gitu mengabaikan ya, ignore dampak-dampaknya, yang penting kita dapat listrik gitu. Nah, para ahli di dunia itu mulai memberikan pandangan bahwa nantinya itu mungkin kita akan memasuki era seperti itu ya. Semoga tidak ya, semoga tidak. Sehingga kan orang di dunia ini kan mulai sangat intensif untuk
meneliti terkait dengan dengan renewable energy, ya, penggunaan energi terbarukan, dan mensosialisasikan atau mengkampanyekan selain menggunakan penggunaan energi yang terbarukan tadi, penghematan energi itu mau tidak mau harus dua-duanya itu tidak boleh kita pisahkan gitu ya. Ketika kita menggunakan energi tetap seperti sekarang, tidak menghitung gitu ya, menghitung dengan cermat, maka bisa jadi di kemudian hari itu kita akan mengiyakan penggunaan nuklir sebagai alternatif energi. Itu yang ditakutkan oleh para ahli, karena memang idealnya adalah ketika satu negara itu penduduknya membutuhkan energi, maka di awal penyediaan energi itu harus dikontrol oleh pemerintah, sehingga pemerintah itu harus benar-benar ngitung gitu ya, benar-benar menghitung untuk transportasi itu berapa, untuk masak berapa, kemudian listrik berapa dan lain sebagainya, kemudian melakukan penghematan dengan baik-baiknya gitu ya, sehingga di kemudian hari itu tidak sampai terjadi kelangkaan energi. Lalu itu dihubungkan dengan misalnya cadangan energi mereka gitu ya. Kalau Indonesia kan sekarang udah nggak punya lagi minyak bumi dan lain sebagainya, karena diekspor dan lain sebagainya. Nah itu dianggap Indonesia itu tidak melakukan penghitungan atau perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan energi, apalagi kalau kita sekarang itu menjadi pengimport minyak. Nah itu lebih celaka lagi, artinya tidak punya perhitungan yang baik terkait kebutuhan energi. Nah ini adalah kita balik lagi ya ke nitrogen ya, ekses nitrogen dari pupuk pertanian yang digunakan dan produksinya itu juga hal yang penting, karena itu termasuk juga kontributor pada NOx yang dikeluarkan di udara. Jadi kalau fertilizernya itu tersapu oleh air ya dari itu juga menyebabkan fertilisasi yang berlebihan dan eutrofikasi pada air atau pada laut gitu ya. Kita sudah membahas eutrofikasi minggu lalu. Lalu penyebaran nitrogen ke lingkungan dari pupuk itu juga berdampak terhadap tanaman-tanaman terestrial dengan seperti memberikan pupuk pada gulma gitu ya, widi, gulma, dan invasive plant. Jadi tanaman-tanaman liar gitu ya, tanaman-tanaman yang tidak berasal dari ekosistem itu, tetapi dimasukkan ke dalam ekosistem itu karena sesuatu dan lain hal. Itu kodok ya. Yang kodok itu kan bukan berasal dari habitatnya, tidak di Indonesia, tetapi di bawah dari negara lain. Nah, ketika di Indonesia dia kan tidak punya predator, kemudian dia tidak ada sakit penyakit atau penyakit yang bisa menyebabkan dia mati. Kemudian dia lingkungannya atau ininya cukup gitu ya, makanannya cukup, sehingga dia berkembang biak dengan sangat banyak gitu ya, tidak terkendali, dan itu menyebabkan kerusakan dari ekosistem. Nah ini ditambah lagi dengan kalau nitrogen dari pertanian itu masuk ke dalam air ini ya, ke dalam air sungai atau air laut. Kalau ke dalam air sungai, nah ini si enceng gondok ini jadi bertumbuh berlebihan gitu ya. Itu karena memang seperti dipupuk gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah karbon monoksida. Dia tidak berbau, tidak berwarna, non iritasi juga, tapi merupakan gas yang sangat toksik ya, sangat beracun. Jadi dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari batu bara, kemudian minyak, kemudian karkol, juga gas dalam furnace ya, ruang pembakaran, kemudian insinerator itu pembakaran sampah, lalu mesin-mesin, lalu
ruang pembakaran ya, juga pada dekomposisi dari bahan organik. Jadi efeknya kan dia memblok cara kita untuk mengambil oksigen ya. Jadi dia membuat hemoglobin kita itu tidak bisa menyerap oksigen dengan baik, sehingga kalau tidak bisa mengalirkan oksigen itu ke dalam sel gitu ya, dalam sel, sehingga ya kita lama-lama akan kekurangan oksigen gitu. Kalau kekurangan oksigen lama-lama bisa mati ya gitu. Mulai dari sesak nafas, kemudian pingsan sampai meninggal. Sebenarnya kan proses pengembalian pada kondisi yang semula itu asal si pasien misalnya kalau memang dia keracunan karbon monoksida ya atau karbon monoksida ya ditaruh aja di udara yang terbuka, dia akan kembali seperti semula. Lah itu yang mungkin harus diperhatikan oleh banyak orang. Juga mencegah kita itu menghirup atau menginikan oksigen dengan ini ya, dengan mencegah kita terpapar CO2, CO maksudnya, terpapar CO itu dengan lebih intens gitu ya. Jadi kita kan mesti tahu sumber CO itu apa saja sehingga kita bisa menghindari terjadinya keracunan oleh CO ini. Nah, aktivitas manusia itu menghasilkan sekitar separuh dari satu miliar ya, 1 miliar metrik ton dari CO yang dikeluarkan ke atmosfer setiap tahunnya. Jadi cukup banyak ya. Jadi Amerika ini ya, 2/3 itu 2/3 dari CO-nya dihasilkan dari pembakaran mesin yang ada di transportasi. Kemudian ini ya, apa itu namanya, pembersihan lahan, kemudian masak ya, proses memasak, perapian gitu ya, perapian untuk memasak itu juga merupakan sumber utama. Jadi 90% dari CO di udara itu dikonversi menjadi CO2 dengan reaksi fotokimia, artinya ada sinar matahari menghasilkan ozon. Nah, ada yang namanya catalytic converter ya, jadi alat yang ditambahkan atau yang dipasang gitu ya pada kendaraan, itu tujuannya adalah untuk menurunkan polutan yang dikeluarkan dari proses pembakaran yang terjadi pada mesin alat transportasi kita. Jadi di Indonesia belum terlalu populer ya. Jadi dulu seingat saya sempat itu dipopulerkan, tapi mungkin harganya terlalu mahal atau gimana sehingga tidak lagi tidak lagi diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk dipasang gitu. Nah, itu kalau kita pasang catalytic converter itu bisa menurunkan produksi CO yang dengan memastikan bahwa oksidasi yang terjadi itu oksidasi karbon menjadi karbon dioksida. Lalu karbon dioksida itu adalah merupakan bentuk predominan dari karbon di udara ya. Lalu peningkatan konsentrasinya itu berhubungan resiko lingkungan dan kesehatan yang dihubungkan dengan terjadinya perubahan iklim. Lalu ozon dan oksidan fotokimia ya. Ozon yang tinggi di stratosfer itu kalau di stratosfer memang dia merupakan pelindung bagi biosfer
dengan mengabsorb radiasi UV yang datang ya, sinar matahari yang datang. Tetapi pada ground level, artinya di permukaan bumi, ini ozon ini merupakan oksidasi yang kuat ya, yang bisa merusak tanaman, kemudian bangunan gitu ya. Dan dia itu sensitif terhadap organ-organ kita ya, seperti mata, kemudian paru-paru. Nah, dia itu punya biting odor gitu ya, sama akrit yang merupakan karakteristik lain dari smoke fotokimia. Jadi kalau dia pada ground level itu merupakan produk dari reaksi fotokimia yang reaksinya diinisiasi oleh sinar matahari. Jadi kalau nggak ada sinar matahari dia nggak terjadi, ya, pasti harus ada sinar matahari. Jadi beberapa penelitian itu malah inikan gitu ya, ada yang menunjukkan bahwa konsentrasi ozon yang terjadi itu dipengaruhi oleh ketinggian gitu. Jadi kalau misalnya ada NOx atau CO2 gitu ya, kemudian ada oksigen, ada sinar matahari, lalu sampai ke ketinggian tertentu itu ada yang konsentrasinya tinggi, ada yang konsentrasinya rendah gitu ya. Nah itu penelitian tentang itu sudah ada, di Indonesia juga sudah ada. Tetapi memang kontrol terhadap terjadinya ozon itu masih belum dilakukan dengan lebih baik gitu ya. Ya karena memang susah ya kalau kita mengontrol terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara dengan pencemaran air itu kan cukup beda ya, dua hal yang berbeda. Kalau pencemaran air itu kita ketika sudah keluar ke lingkungan itu kita bisa cegah supaya tidak terdispersi atau tidak tersebar gitu. Tapi kalau udara nggak bisa. Jadi kalau udara ketika dia sudah keluar ke atmosfer ya nggak bisa kita tangkap gitu ya, kita tangkap lagi atau kita buat supaya dia itu tidak tersebar kemana-mana, nggak bisa seperti itu juga gitu. Nah produk dari reaksi-reaksi ini adalah yang disebut sebagai oksidan fotokimia. Nah hidrokarbon, jadi minyak bumi itu kan mengandung senyawa hidrokarbon namanya. Nah, di udara ini berkontribusi terhadap terjadinya akumulasi ozon yang merupakan hasil kombinasi dari NO menjadi bentuk yang baru. Jadi NO-nya itu menjadi bentuk O yang single gitu ya, bentuk O yang single kemudian membentuk ozon atau O3. Jadi banyak sekali senyawa NO ini merupakan oksidan fotokimia yang merusak gitu. Lalu bahan kimia organik itu juga bisa terevaporasi dengan baik atau hadir sebagai gas di udara yang senyawa yang lain itu adalah senyawa organik bahan kimia organik yang bisa terevaporasi dengan mudah atau terevaporasi itu menguap dengan mudah atau keluar sebagai gas di udara adalah yang namanya senyawa-senyawa organik volatil atau senyawa-senyawa organik yang gampang menguap. Nah itu kita sebut sebagai VOC. Nah industri itu merupakan sumber terbesar dari VOC. Jadi dia bisa mengeluarkan sekitar 350 juta ini ya C5H6, lalu 450 ton C10H15 itu setiap tahunnya. Jadi isopren dan terpen itu sekitar segitu banyaknya setiap tahunnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah timbal ya,
Timbal ini biasanya kan dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar yang mengandung timbal. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kadang itu di negara-negara yang berkembang itu kan masih menggunakan bensin yang bertimbal. Saya nggak tahu sekarang mungkin jumlahnya sudah sangat sedikit ya bensin ditambahkan timbal itu kan untuk mengurangi ketukan gitu ya, ketukan yang terjadi di mesin gitu. Nah sekarang kan teknologinya mungkin udah maju sekali, jadi banyak mungkin negara-negara yang sudah tidak lagi menggunakan bensin bertimbal. Jadi timbal ini beracun ya, toksik bagi sistem saraf kita ya, dan fungsi-fungsi kritis yang lain. Jadi kalau orang anak keracunan timbal itu biasanya jadi autis ya. Jadi ada beberapa penelitian itu yang menunjukkan bahwa kalau misalnya kita cek gitu ya, cek rambut anak yang kena autis itu katanya di rambutnya itu bisa ada kandungan timbalnya. Nah itu cukup berbahaya gitu ya. Lalu penelitian dulu sempat ada penelitian di Bandung gitu ya, waktu saya masih kuliah di sana. Jadi itu meneliti dampak timbal gitu ya, dampak dari timbal terhadap tingkat kecerdasan atau IQ dari anak-anak gitu ya. Jadi yang diteliti adalah anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah yang letaknya itu pinggir jalan. Jadi dia kan pasti terpapar asap dari kendaraan bermotor dari bensin yang mengandung timbal ya. Nah, itu penelitian itu menunjukkan bahwa makin lama itu IQ-nya makin turun ternyata. Kalau dia makin lama bersekolah di situ gitu ya, dia misalnya sekolah mulai kelas 1 SD sampai kelas 6 SD gitu ya. Jadi dia makin lama kalau konsentrasi timbal di dalam darahnya itu makin besar, maka tingkat kecerdasannya itu bisa menurun. Itu hasil penelitian seperti itu. Nah, memang perlu ini ya, perlu penelitian lebih lanjut apakah misalnya kalau sudah ada di dalam darah kita itu tubuh kita punya enggak mekanisme untuk mengeluarkan racun itu gitu ya. Entah nggak tahu melalui apa gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena timbal ini kan mengikat enzim dan komponen-komponen yang ada di dalam sel kita, seperti sel yang otak kita yang sehingga membuatnya tidak bisa berfungsi secara normal. Kemudian timbal yang istilahnya airborne gitu ya, berada di udara itu biasanya diproduksi dari industri atau proses pertambangan ya, atau mining processes. Nah, sumber utamanya adalah ada smelting atau biji logam gitu ya, kemudian penambangan, kemudian pembakaran batu bara dan sampah rumah tangga ya, atau sampah domestik. Kemudian timbal ini kan sebenarnya elemen kan dalam konsentrasi kecil ya, atau biasa disebut trace elemen. Dan pembakaran dari bensin yang biasanya sudah ditambahkan timbal itu membuat konsentrasi timbal yang ada di udara kita itu bisa semakin meningkat. Nah, pelarangan penggunaan bensin bertimbal di Amerika itu akan salah satu pengendalian pencemaran yang paling berhasil gitu, yang paling sukses di dalam sejarah Amerika. Jadi
setelah pelarang itu kan ada sekitar 50 negara ya, negara untuk apa ya, tidak lagi menggunakan bensin yang bertimbal gitu. Jadi keuntungan secara ekonominya ternyata ada ya. Jadi sekitar lebih dari keuntungan ekonominya itu sekitar lebih dari 200 miliar per tahun. Kemudian emisi dari timbal di atmosfer secara global gitu ya, jumlahnya itu sekitar 2 metrik ton per tahun. Jadi 2/3 dari pencemaran udara oleh logam gitu. Jadi ini secara global ini masih tetap berasal dari bensin bertimbal, seperti juga pada smelting ya, smelting menggunakan biji logam dan pembakaran batu bara. Nah, yang selanjutnya adalah ini, partikulat ya, partikulat atau debu, termasuk padat maupun liquid ya, yang tersuspensi di dalam media gas. Jadi yang saat ini sangat menjadi perhatian kan very fine solid atau partikulat liquid yang tersuspensi. Jadi tersuspensi itu ada di udara gitu ya, bercampur di udara sebagai aerosol. Aerosol itu bentuknya seperti apa sih? Baygon ya. Baygon itu kan sebenarnya nama jenis pestisida ya, obat pengusir nyamuk. Nah, itu tuh aerosol itu bentuknya seperti itu. Jadi dia spray dengan ukuran droplet yang sangat kecil. Nah, itu namanya aerosol. Jadi ini termasuk debu. Ini kalau saudara lihat di kamus ya, das, es, shoot, ini sama semuanya ya, debu gitu. Cuman ininya beda. Apa itu namanya? Asalnya beda gitu ya. Jadi kalau das itu ya tanah, es itu tanah ya. Das itu bisa dari industri, shoot itu biasanya pembakaran karbon ya. Ada lean, ada smoke. Kemudian ini serbuk apa itu nama putik ya, putik dari bunga, kemudian spora, alga, juga banyak material lain yang tersuspensi. Kemudian partikulat ini memang mendapat perhatian ini karena mengurangi visibilitas ya. Jadi dia itu menimbulkan deposit atau apa namanya membuat berada di ini kita gitu ya. Dia terendapkan mungkin ya, terendapkan di jendela, kemudian di bagian-bagian yang dicat atau juga pada tekstil. Nah, ini yang lebih kecil dari partikulat yang lebih kecil dari 2 mikron itu biasa kita menemukan smoke dan haze. Ini diproduksi dari pembakaran power plant, kemudian knalpot kendaraan itu merupakan partikulat yang berbahaya karena dapat masuk ke dalam ke dalam paru-paru kita sampai yang tadi ya. Itu bronchioli tadi yang saya bilang, di mana itu dapat merusak jaringan dari pernafasan kita. Kemudian asbes ya, asbes dan smoke dari rokok itu juga merupakan partikel yang berbahaya. Jadi kalau asbes sekarang kan tidak dipakai lagi ya, banyak tidak dipakai karena memang berbahaya ya. Dia kan bentuk partikelnya kan seperti jarum gitu ya. Jadi kalau masuk ke paru-paru kita itu dia nancep gitu ya, nancep ke dalam paru-paru kita. Nah, paru-paru kita itu mekanisme seperti tadi ya, tubuh kita punya mekanisme untuk mengeluarkan racun. Jadi
nggak bisa gitu ya, nggak bisa, sehingga nanti mekanisme itu jadi tidak terkendali sehingga menyebabkan kanker. Itu karena itu. Jadi proses penghilangan asbes karena dengan mengeluarkan misalnya tubuh kita berusaha mengeluarkan asbes itu dengan memproduksi lendir misalnya, nah itu tidak bisa membuat asbes itu keluar, akhirnya kan mekanisme itu jadi tidak bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Nah itu yang akhirnya bisa memicu terjadinya kanker. Nah ada yang namanya fine partikulat ya, jadi partikulat dengan ukuran yang sangat kecil gitu ya, biasanya 2,5. Jadi referensinya adalah pada ukurannya atau pada size-nya. Menurunkan konsentrasi sulfur pada batu bara, bahan bakar diesel yang memproduksi aerosol droplet yang mengandung asam sulfur itu juga merupakan salah satu strategi yang baik. Ya, strategi penting untuk mengendalikan partikulat PM2,5 ini atau ukuran 2,5 mikron ini ya. Jadi memang kita tidak akan bisa melihat ini karena kecil sekali. Kemudian kalau dia ukurannya cukup besar, itu istilahnya adalah inhalable partikel ya. Kalau tadi yang ukurannya lebih kecil dari 2,5 itu namanya respirable particle. Jadi kalau inhalable itu masuk ke saluran nafas atas kita. Jadi kalau saudara tahu fixed inhaler ya, fixed inhaler itu saluran nafas atas gitu. Nah, kalau PM10 atau 10 mikron, diameter 10 mikron ini biasanya merupakan debu yang bisa kelihatan gitu ya, debu yang kelihatan. Jadi kita bisa mencegah gitu ya, mencegah untuk menghasilkan debu dengan ukuran 10 mikron ini dengan melakukan konservasi tanah pada area pertanian gitu. Nah, itu manajemen debu. Intinya adalah manajemen debu pada lahan pertanian atau pada area konstruksi. Jadi epidemiologi studi itu menunjukkan bahwa kota-kota dengan partikulat yang levelnya itu cukup tinggi ya secara kronis itu memiliki kematian tingkat tinggi. Biasanya karena sakit jantung atau sakit paru-paru. Jadi saat ini kan para ahli itu percaya gitu ya bahwa misalnya kenapa sih sekarang banyak tanya orang sakit paru-paru atau sakit jantung? Karena konsentrasi debu yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau saudara mungkin mengikuti berita kan Jakarta itu sempat menjadi kota yang paling terpolusi di dunia. Nah itu karena kandungan ini PM2,5 sama PM10-nya yang cukup tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu karena memang pengendalian debu dari power plant yang ada di dekat Jakarta atau pembangkit listrik yang ada di Jakarta itu yang tidak baik juga. Jadi sudah terbawa gitu ya. Mungkin itu kan bisa terbawa angin ya, sehingga Jakarta bisa punya atau bisa jadi kota yang paling terpolusi di dunia. Lalu debu itu juga membawa polen, bakteri, virus, fungi, herbisida, lalu asam-asam, lalu radioaktif juga, logam berat antar kontinen ya. Jadi seperti yang saya katakan, pencemaran udara misalnya, kenapa pencemaran udara itu perhatian dunia? Karena memang ketika keluar itu kita tidak bisa mencegah dia itu terbawa kemana atau dia nanti terdeposisi di mana. Jadi ingat bahwa udara atau pencemar yang ada di atmosfer kita yang kita keluarkan itu tidak selamanya berada di udara. Dia ada satu waktu tertentu dia akan terdeposisi atau kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, ketika kembali ke permukaan bumi kita nggak tahu itu di mana konsentrasinya berapa. Secara teori itu bisa kita hitung ya, sehingga kita bisa kendalikan gitu. Tetapi itu sangat tergantung dari kondisi atmosfer. Jadi kita kan tidak bisa mengontrol kondisi atmosfer sehingga kondisi atmosfernya sangat mendukung proses pendispersian atau penyebaran polutan itu sampai ke benua lain ya, dia akan jatuh ke benua lain. Jadi
ada satu yang dilakukan oleh seorang peneliti mengamati segumpalan asap yang dikeluarkan oleh industri yang dihasilkan di Cina gitu ya. Lalu diikutin itu si asap itu, diikutin tentu saja pakai alat tertentu gitu ya. Kemudian ternyata asap ini berhenti di mana sih? Berhenti di kutub utara gitu. Nah, efeknya apa ternyata? Ketika berhenti di kutub utara ternyata es di kutub itu bisa pecah gitu ya. Bisa pecah sampai 2 kilometer. Nah, itu tuh menjadi satu bahan yang digunakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap terjadinya pencemaran udara. Lalu debu ini juga bukan diasumsikan ya, disinyalir merupakan sumber utama energi di seluruh dunia. Lalu ada yang namanya merkuri ya. Merkuri ini juga banyak ya di Indonesia ya. Jadi riset terkait merkuri itu ternyata kalau kita pakai pestisida tertentu gitu ya, ternyata itu mengeluarkan merkuri. Lalu di sampah kita itu ada merkuri juga sampai masuk ke sawah ya, masuk ke air tanah dan lain sebagainya. Itu saya baca beberapa riset akhir-akhir ini tuh merkuri ini jadi satu senyawa logam berat yang banyak mendapat perhatian gitu ya. Di Indonesia sendiri kan memang sudah disorot gitu ya, disorot sebagai satu negara yang merkurinya banyak karena kita pakai batu bara untuk menghasilkan energi gitu di pembangkit listrik kita gitu. Jadi banyak logam toksik itu ya yang dikeluarkan ke udara dari pembakaran batu bara dan minyak, kemudian penambangan, lalu smelting dari biji logam atau industri ya, manufacturing. Jadi misalnya Pb atau timbal, kemudian merkuri, kadmium, nikel, arsenik ini merupakan metal yang sangat toksik gitu ya. Jadi biasanya keluar itu dalam bentuk fume. Fume itu seperti asap gitu ya, asap atau partikulat yang tersuspensi atau partikulat yang bercampur di udara gitu ya, karena pembakaran bahan bakar atau ore smelting dan pembuangan limbah ya atau disposal office. Jadi merkuri dan timbal ini merupakan logam toksik yang diproduksi dengan sangat banyak gitu. Jadi diatur gitu ya, akhir-akhir ini keberadaannya itu adalah merkuri. Jadi kalau dulu mungkin agak longgar gitu ya, tetapi sekarang menjadi logam yang diregulasi dengan cukup ketat gitu ya. Jadi merkuri itu kan sangat toksik ya. Jadi kalau kita beracun itu pada konsentrasi yang sangat kecil misalnya itu sudah bisa menyebabkan kerusakan dari dari otak ya, juga yang lainnya biasanya pada anak-anak maupun janin yang sedang berkembang. Jadi 75% dari paparan manusia ada merkuri itu dari memakan ikan ya. Itu sebabnya kan kalau di Amerika itu ada peraturan ya. Orang makan ikan itu mesti berapa, lalu jumlahnya berapa, jumlah sekali makan atau konsumsi gitu ya. Itu paling banyak saya tahu saya 1 ons ya, jadi 100 gram. 100 gram itu 2 kali seminggu. Karena dari penelitian itu kalau misalnya ada merkurinya itu masih bisa keluar dari lingkungan dari tubuh kita. Tapi kalau sudah lebih itu misalnya kita makan lebih dari 200 gram atau 300 gram tergantung jenis ikannya ya. Tergantung jenis ikannya
bisa mengendap di dalam tubuh kita seperti itu. Meskipun apa namanya itu misalnya ikan air tawar itu juga juga beresiko mengandung merkuri. Karena apa? Karena ini sirkulasi udara ya, merkuri yang terdeposisi dari sirkulasi udara itu bisa bisa turun ke dalam permukaan bumi dan itu masuk ke sungai atau ke kolam yang berisi ikan yang dikembangkan. Jadi tetap saja ikan, walaupun itu ikan air tawar, bisa juga mengandung merkuri. Lalu ini ya, karbon dioksida dan halogen. Ini merupakan gas-gas rumah kaca. Jadi saya jelaskan begitu mengenai kenapa kita harus mengontrol CO2 ya. Jadi kalau di dunia saat ini itu kan ada yang namanya konvensi perubahan iklim. Nah, konvensi perubahan iklim itu sampai saat ini berusaha mengontrol keberadaan CO2 di atmosfer supaya terutama supaya dampak terhadap perubahan iklim itu bisa kita kendalikan, gitu ya. Mungkin tidak bisa mengurangi, tetapi bisa membuat konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer itu tetap pada konsentrasi yang itu, gitu. 350 ppm kalau saya tidak salah ingat ya. Kemudian ini ada 6 gas rumah kaca ya, karbon dioksida, metana, nitrous oxide, hydrofluorokarbon, perfluorokarbon, lalu sulfur heksafluorida itu mengandung halogen. Halogen itu kalau saudara ingat ya, kalau di mana apa itu namanya daftar unsur yang ada di dunia itu, saya lupa namanya Pak. Nah itu tuh itu kan kalau ada halogen itu satu senyawa itu akan menjadi lebih berbahaya kalau tidak dibanding dengan kalau tidak ada halogen. Jadi senyawa-senyawa halogen itu juga menyebabkan gas-gas rumah kaca ini menjadi lebih powerful gitu ya, karena dia men-trap gitu ya, men-trap lebih banyak energi per molekul gas dibanding dengan CO2, dan dia itu tetap akan berada di atmosfer sampai ratusan tahun gitu. Per fluorokarbon misalnya, dia akan tetap ada di atmosfer itu sampai ribuan tahun. Nah itu yang menyebabkan kita mesti perhatikan ini senyawa itu 3 dari 6 gas rumah kaca yang mengandung halogen. Lalu ada yang namanya polutan udara beracun ya, ini bisa juga menyebabkan kanker dan kerusakan dari saraf. Jadi ini ada beberapa yang berbahaya juga karena terakumulasi di dalam jaringan pada hewan dan pada manusia. Jadi biasanya merupakan senyawa-senyawa logam, kemudian hidrokarbon terklorinasi, berarti ada unsur klornya, kemudian senyawa-senyawa organik tapi yang volatil atau yang mengubah menguap. Lalu ini biasanya itu bisa menurun ya, tetapi bisa juga dia mengeluarkan merkuri dan bisa terakumulasi dan toksik meskipun di dalam kondisi meskipun dalam konsentrasi yang sangat rendah gitu ya. Jadi kalau dioksin itu penelitian di Jepang itu kan satuannya sudah tidak lagi ppm. ppm itu berarti miligram per liter, tapi satuannya itu sudah ppb, mikrogram per liter, berarti 10 pangkat min 6 gram per liter itu sudah bisa membuat ikan jantan itu menjadi bertelur gitu ya. Jadi endocrine disruption compound, senyawa yang merusak endokrin. Endokrin itu adalah hormon yang perkembangbiakan yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Jadi dia merusak organ yang menghasilkan hormon endokrin, sehingga ya kalau ikan jantan jadi betina, kalau betina itu jadi jantan, kalau itu
betina yang jadi jantan ya. Kalau di Jepang itu jantannya jadi betina. Mungkin saudara berpikir kan nggak apa-apa gitu ya. Enggak lah, kalau semuanya jantan atau semuanya betina kan jadi habis itu ini ya ikan-ikan itu. Ya kita nanti ekosistem di sungai atau ekosistem di laut itu lama-lama mati gitu. Nah, dioksin ini biasanya dihasilkan dari pembakaran plastik atau pembuangan buangan medis yang mengandung klorin. Lalu hasil dari pencemaran udara itu juga menurun sisi estetik ya. Jadi karakteristik fisik, misalnya kebisingan, bau, terus sinar gitu ya. Itu menyebabkan merusak kesehatan, langsung karena mempengaruhi kualitas kehidupan. Jadi karena kalau noise atau kebisingan, bau atau sinar itu kan bisa meningkatkan stres ya, yang berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian alat pendeteksi bau yang paling sensitif itu sebenarnya kan hidung manusia. Jadi kita bisa juga membau stiren ya, sebagai contoh ini pada satuan 44 ppb, jadi part per billion atau mikrogram per liter. Jadi ada juga yang namanya trend planner ya, untuk odor tester gitu, untuk menguji kebauan gitu, biasanya digunakan untuk menguji sampel udara. Jadi beberapa industri itu juga mengeluarkan noxious chemical yang kadang-kadang itu dia terspray gitu ya, atau istilahnya parfum gitu ya, atau parfum gitu ya, parfum ke teropong gitu ya, untuk menutupi bau-bau yang tidak dapat diterima oleh masyarakat gitu. Lalu pencemaran sinar itu juga menjadi perhatian di banyak area urban, karena si sinar ini bisa menyebabkan burung itu begitu ya, bingung, dan dia menutupi cahaya bintang gitu. Nah, itu apa sih ininya gitu ya, signifikansinya ya, kalau kebanyakan kalau pencemaran sinar ini burungnya bisa mati gitu ya. Kalau confused, burungnya bingung, itu bisa ketabrak apa gitu, jadi mati, bisa seperti itu ya. Sempat terjadi di negara-negara tertentu. Nah, ini kalau menutupi bintang itu kenapa gitu ya? Kan kita itu ada bintang-bintang tertentu itu yang menunjukkan aktivitas, yang mendorong atau sebagai penanda untuk melakukan aktivitas tertentu. Jadi misalnya kalau di Indonesia itu rasi bintang pari ya kalau nggak salah ya, rasi bintang pari atau rasi bintang biduk kalau nggak salah, rasi bintang biduk. Nah itu kan sebagai penanda bahwa petani ini harus mulai menanam padi gitu. Ini bersiap-siap nih mau menanam padi. Jadi ada petani-petani tradisional itu yang melihat musim menanam itu tidak melihat hujan atau tidak itu enggak, tapi melihat rasi bintang. Jadi mungkin saudara enggak terlalu banyak juga dijelaskan tentang itu ya di sekolah ya. Jadi kalau November misalnya kita berdiri, terus kita lihat di atas kita lalu ada 7 bintang. Terus kalau kita hubungkan itu seperti tanda tanya gitu ya, tapi ada 1 bintang di bagian ujung yang paling terang. Nah itu kan Scorpio. Nah itu ada aktivitas lain yang bisa dilakukan. Nah itu kalau orang-orang tradisional itu melihatnya dari bintang.
Uh, ini indoor ya, indoor air pollution. Jadi pencemar udara di dalam ruangan itu bisa jauh lebih berbahaya dibanding atau jauh lebih menimbulkan efek yang lebih berbahaya dibanding dengan pencemar udara di luar ruangan. Jadi karena apa? Karena itu tadi ya, tidak ada sirkulasi udara yang memadai, kemudian EPA sendiri atau seperti Kementerian Lingkungannya di Amerika itu menunjukkan bahwa atau menemukan bahwa konsentrasi polutan di dalam ruangan jauh lebih besar dibanding dengan yang ada di luar ruangan gitu ya. Ada yang menemukan bahwa 70 kali jauh lebih banyak dibanding dengan yang ada di luar ruangan. Lalu efeknya itu akan jauh lebih terasa kalau misalnya di luar ruangan itu masuk ke dalam ruangan. Terus bisa lebih berbahaya lagi misalnya kita menyimpan ya senyawa-senyawa tertentu di dalam ruangan dan itu ternyata tervolatil gitu ya, bisa tervolatil seperti itu. Kemudian yang paling berbahaya itu adalah memang negara-negara berkembang ya terkait indoor gitu ya, karena negara-negara tertentu itu kan masih membakar kotoran hewan, kemudian menggunakan kayu bakar untuk memasak dan itu berada di dalam ruangan, jadi ruangan yang tertutup sehingga wanita dan anak-anak itu sangat rentan untuk terpapar polutan yang disebabkan oleh pembakaran bahan-bahan tadi. Nah ini tadi yang saya jelaskan sedikit mengenai inversi ya, inversi yang bisa men-trap polutan. Jadi, ini bisa menyebabkan pencemar udara itu terkonsentrasi sehingga konsentrasinya makin lama makin besar. Nah ini tadi sudah saya jelaskan sedikit gitu. Nah ini saya lupa kasih gambarnya ya, ini inversi temperatur, nanti saya tambahin sehingga saudara bisa membayangkan kalau lihat gambarnya itu pasti bisa seperti ini kenapa dia pencemarnya itu bisa konsentrasinya makin tinggi. Nah ini itu angin ya. Dampak angin. Jadi angin itu bisa menyebabkan transport membawa pencemar udara itu ke jarak yang lebih jauh gitu. Ribuan kilometer sehingga itu menyebabkan terjadinya secondary polutan macam-macam dari primary polutan yang dikeluarkan dari sumber gitu. Jadi ini bisa saudara lihat betapa cukup berbahayanya ketika polutan atau pencemar atau emisi ke udara gitu, Jadi bisa kemana-mana itu polutan itu tadi gitu. Lalu efek dari pencemar udara tentu saja merusak paru-paru ya, kemudian merusak sel dari tanaman dan sehingga menurunkan produktivitasnya. Kemudian deposisi asam itu hujan asam ya, beda dengan deposisi basah. Jadi deposisi basah itu bisa dikategorikan menjadi dua, deposisi basah biasa gitu ya. Jadi pencemar yang tersapu dari atmosfer karena terbawa air hujan tapi tidak menimbulkan penurunan pH. Yang kedua adalah deposisi asam, yaitu ketika polutan yang keluar ke atmosfer itu disapu oleh air hujan dan menyebabkan turunnya pH dari air hujan. Nah itu menyebabkan efek negatif yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya ya. Lalu dampak akuatik tentu saja dia akan mempengaruhi akuatik ya, karena kalau hujanan asam itu bisa menyebabkan kematian dari ekosistem dalam akuatik. Terus kemudian kalau tadi merkuri yang mengendap di akuatik itu bisa menyebabkan ikan mengandung merkuri yang bisa berbahaya bagi manusia. Lalu kerusakan hutan ini jelas kalau terjadi pencemaran hujan asam, misalnya terjadi hujan asam, maka hutan ini bisa rusak karena air hujan yang punya pH rendah tadi. Kemudian begitu juga kalau yang terjadi adalah ozon, gitu ya. Ozon itu bisa menyebabkan terbakarnya si dedaunan yang ada di dalam hutan tadi. Lalu ada
bangunan dan monumen ini juga saudara sudah terjadinya hujan asam, apalagi itu bisa mengikis bangunan dan monumen. Bangunan dia menjadi rapuh sehingga kemungkinan rubuh itu besar. Lalu monumen kalau terkikis kan kita, apalagi kalau monumen itu menjadi destinasi wisata yang bisa mendatangkan devisa bagi negara tersebut, yaitu akan menurunkan devisa bagi negara. Lalu ini ya, smoke dan haze ini menurunkan visibilitas, berarti kan memperbesar terjadinya kecelakaan karena menurunkan jarak pandang antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, ini adalah metode untuk menurunkan pencemaran udara ya. Ini ya kita bisa tangkap debu itu setelah pembakaran. Jadi pakai alat pengendali pencemar udara. Jadi macam-macam ininya gitu ya. Kalau saudara masuk, kalau di teknik kimia misalnya masuk peminatan lingkungan ya, mungkin terkait gitu. Lalu mengubah bahan bakar menjadi misalnya dari batu bara menjadi gas yang menjadi bahan bakar gas atau renewable energy, penggunaan energi terbarukan itu juga akan lebih efektif ya. Lalu membersihkan bahan bakar gitu, misalnya tidak lagi mencampurkan timbal ke dalam bahan bakar, itu juga cukup efektif. Kemudian legislasi atau peraturan ya, peraturan terkait udara bersih. Jadi di Indonesia sudah ada misalnya kalau industri atau power plant itu mesti mengeluarkan udara sekian gitu. Atau CO2 yang bisa dikeluarkan sekian, NO2 yang bisa dikeluarkan sekian. Nah itu